Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan perkuliahan kita yang pertama untuk mata kuliah manajemen perbankan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan masalah materi pokok, Bapak akan menyampaikan mengenai kontrak kuliah terlebih dahulu. Baiklah, Bapak sampaikan kontrak kuliah mengenai manajemen perbankan. Manajemen perbankan mempunyai bobot 2 SKS di semester ketiga ini dengan deskripsi kuliah. Mata kuliah merupakan gambaran perbankan di Indonesia yang meliputi lingkup kegiatan usaha bank, struktur organisasi bank, manajemen sumber dan penggunaan dana bank, manajemen perkreditan, manajemen aset dan liabilities, manajemen modal bank, manajemen jasa bank lainnya, risiko pendanaan, kinerja dan kesehatan bank. Baiklah, akan Bapak bacakan rencana pembelajaran kita. Rencana pembelajaran akan kita bagi menjadi 16 kali pertemuan, di mana selama 16 kali pertemuan ini terbagi dalam 12 kali pertemuan, 2 kali untuk kuis 1 dan kuis 2, dan 2 kali ujian yaitu UTS dan UAS. Bapak untuk mencoba menyampaikan kontrak kuliah sebagai mana berikut untuk dalam pertemuan pertama ini. Pertemuan pertama, mahasiswa kiranya dapat memahami tentang fungsi bank sesuai dengan jenisnya. Pokok masalahnya, pengetahuan dasar manajemen perbankan, sistem dan fungsi perbankan, kebijaksanaan regulasi perbankan. Yang kedua adalah mahasiswa agar mampu memberikan contoh dari fungsi peredaran uang. Di sini lingkup kegiatan usaha bank, fungsi bank, fungsi penghimpunan dan penyaluran dana, fungsi pelancaran pembayaran dan peredaran uang. Pertemuan ketiga, mahasiswa untuk dapat mengetahui bentuk organisasi suatu bank yang mampu menjelaskan tugas masing-masing bagian, yaitu organisasi tingkat kantor pusat, kantor cabang, dan kantor wilayah. Selanjutnya kita lakukan kuis di pertemuan keempat, yaitu bahan pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Pertemuan kelima, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan manajemen dana, mampu menghitung akan kebutuhan dana dan biaya yang diperlukan. Di sini akan disampaikan manajemen sumber dana, yaitu jenis-jenis sumber dananya dari mana, kemudian konsep penghimpunan biaya sumber dana atau kenal dengan cost of liable fund, kemudian kebijakan penghimpunan dana dan penggunaan dana bank, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, dan risiko lainnya. Keenam, mahasiswa diharapkan mampu menggambarkan seluruh tujuan penggunaan daripada aktiva dan pasiva. Di sini kita akan lanjutkan mengenai operasional bank, yaitu terkait dengan manajemen alokasi dana, jenis dana yang dialokasikan, dana, manajemen aktiva dan pasiva. Di sini ada manajemen treasury,
investasi, forex, asset and liability, komite, kemudian aktiva tidak produktif. Yang ketujuh, aspek operasional, lanjutan operasional bank, yaitu manajemen kredit, pengertian dan fungsi manajemen kredit, klasifikasi kredit, aspek-aspek dalam penilaian kredit, manajemen pricing. Di sini membahas mengenai penetapan suku bunga pinjaman, perhitungan tingkat bunga kredit, overhead cost, kemudian penetapan suku bunga simpanan. Kita akan ketemu di perkuliahan yang ke-8, yaitu untuk ujian tengah semester, tentunya materi yang telah disampaikan dalam pertemuan ke-5, ke-6, dan ke-7. Sedangkan pertemuan ke-9 kita akan memasuki mengenai manajemen aset dan liabilities atau ALMA. Di sini kita bahas mengenai manajemen likuiditas. Di situ akan terdapat mengenai pengertian dan konsep likuiditas, cash ratio dan cash reserve, kemudian manajemen gap. Dalam hal ini mengenai likuiditas terkait dengan rasio, nah ini akan berbeda dengan perusahaan lainnya. Kemudian yang ke-10, kita akan membahas mengenai manajemen permodalan. Apa itu pengertian modal bank, kebutuhan modal bank, perencanaan keuangan secara menyeluruh, penetapan jumlah modal yang wajar, kemudian pemenuhan modal secara internal maupun secara eksternal. Yang ke-11, bahas mengenai manajemen pemasaran bank dan manajemen jasa-jasa bank. Selanjutnya pada pertemuan ke-12 akan dilakukan kembali kuis 2. Nah, di sini diharapkan para mahasiswa untuk dapat menyelesaikan dari kuis tersebut benar minimal 75%. Pertemuan ke-13 kita bahas mengenai konsep dasar laporan keuangan. Nah, di sini mengenai pengertian laporan keuangan bank, laporan neraca dan perhitungan laba rugi, pos-pos dalam neraca bank, pos-pos rekening administratif, dan pos-pos perhitungan laba rugi. Nah, di dalam laporan keuangan bank itu akan berbeda dengan laporan perusahaan yang lainnya. Kemudian ke-14, mahasiswa diharapkan dapat mengerti konsep dasar, aturan kesehatan bank, memahami kesehatan bank, dan memahami konsep kerahasiaan bank. Jadi bagaimana bank yang sehat dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui tingkat kesehatan bank ini, maka akan digunakan mengenai aturan kesehatan bank dengan menggunakan KAMEL, permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Kemudian sensitivitas terhadap risiko pasar, artinya kalau misalkan terjadi gejolak pada pasar, gimana bank itu sendiri. Pertemuan ke-15 lanjutan daripada kesehatan bank dan rahasia bank. Nah, di sini ada pelanggaran aturan apabila terjadi pelanggaran di dalam menjaga rahasia bank. Oleh karena itu, dalam pertemuan 15 ini kita bahas tujuan penerapan rahasia dan dasar hukumnya. Kemudian kita bahas mengenai pengecualian terhadap rahasia bank, yang kayak apa yang bisa diberikan informasi. Kemudian yang terakhir yaitu pada yang pertemuan 16, ujian akhir daripada semester